memberikan jawaban supaya menjawab pertanyaan ini. Jadi waktu itu kami dapat pertanyaan, mengapa orang Katolik berpuasa? Waktu itu kami cari jawabannya di kitab suci, tidak dapat. Saya tanya ayah ibu juga membantu. Mereka mengatakan ya karena Yesus berpuasa, maka orang Katolik puasa. Seperti itu. Kok jawabannya kurang meyakinkan? Cari lagi di kitab suci, buka sana, buka sini, dan ternyata tidak dapat alasan mengapa orang Katolik berpuasa. Maka lalu saya pikir supaya jawabannya ini bisa saya tuliskan, sudahlah pergilah kami, saya dengan seorang teman yang juga kebingungan menjawab PR itu, ke paroki. Waktu itu kami pergi ke pastor kami, orang Belanda. Dia lalu kebetulan ada dan dia lalu kemudian menjawab seperti ini. Waktu kami tanya, mengapa orang Katolik berpuasa? Pastor ini justru balik bertanya kepada kami waktu itu, kalian pernah lihat kereta wisata? Jadi di kampung kami itu ada kereta tarik kuda begitu, lalu kalau kami bayar kami bisa dapat keliling kota. Nah, waktu itu kami ingat kereta itu, lalu saya katakan ya kami tahu kereta kuda. Lalu kemudian pastor itu berkata, apa yang harus ada di kereta itu? Rebutan kami menjawab, ada yang menjawab kereta, ya harus ada kudanya, ya betul. Harus ada kusirnya yang mengendarai kereta, ya betul. Harus ada rodanya, itu sudah termasuk kereta, kata pastor. Harus ada penumpangnya, kami menjawab rebutan. Tetapi kok terus menerus pastor itu masih menunggu jawaban yang dia tunggu. Akhirnya kami terdiam, tapi tidak tahu lagi harus menjawab apa. Masih ada yang belum kalian katakan, kata pastor itu. Wah, kami tunggu. Lalu pastor itu menjawab, harus ada tali kekangnya. Kalau tidak ada tali kekangnya, bagaimana kusir itu dapat mengarahkan, atau bapak yang mengendarai kereta itu, bagaimana dapat mengendalikan kuda yang dibawa itu? Mana tahu kudanya nanti melihat ada rumput hijau, ya kan? Tentu dia akan berhenti makan rumput di situ dan tentu kudanya tidak dapat mengendalikan lagi. Lalu pastor kami ini mengatakan, seperti tali kekang itu yang membantu kereta itu mengarahkan ke tempat tujuan, seperti itu juga puasa yang mengarahkan kita untuk dapat sampai kepada Tuhan. Para saudara yang terkasih, jadi inilah salah satu alasan mengapa orang Katolik berpuasa, supaya hidupnya dapat diarahkan kepada Tuhan, supaya hatinya dapat diarahkan kepada Tuhan, lalu menyelaraskan seluruh kehidupannya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah sebabnya dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bagaimana seruan Nabi Yoel. Dia berkata kepada bangsa Israel, berbaliklah kepadaku. Jadi Nabi Yoel menyerukan seruan Tuhan kepada bangsa Israel. Seruannya itu berbunyi, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Para saudara, siapakah Nabi Yoel itu? Nabi Yoel itu adalah artinya sendiri, Tuhan adalah Allah, arti nama Yoel. Dan dia adalah nabi yang muncul di tengah-tengah bangsa Israel ketika bangsa Israel sedang mengalami kegalauan. Jadi Nabi Yoel ini tampil di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka sedang galau. Mengapa bangsa Israel galau? Karena waktu itu mereka dipimpin oleh seorang raja bernama Yoas. Tapi karena raja itu masih berumur 7 tahun, maka diangkatlah imam besar di sana bernama Imam Besar Yoyada untuk menggantikan atau mendampingi Raja Yoas ini memerintah bangsa Israel. Dan karena bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang masih kecil, masih berumur 7 tahun, maka ada 2 hal yang menjadi ancaman besar bagi bangsa ini. Yang pertama, dari sisi musim, rupanya akan ada serangan hama belalang yang besar. Dalam sejarah memang tercatat di
daerah Israel seringkali juga mendapat serangan hama belalang. Jadi banyak sekali belalang datang lewat, lalu kemudian bahan-bahan makanan, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di sana hancur, musnah semua. Dan yang kedua, yang lebih menakutkan adalah serangan dari bangsa asing. Biasanya bangsa asing kalau tahu bahwa raja yang baru ini sangat lemah, biasanya mereka segera menyerang satu bangsa. Maka bangsa Israel waktu itu sedang galau, bagaimana mereka nanti akan dapat menahan serangan-serangan bangsa asing. Maka seruan Nabi Yoel, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu, sebenarnya adalah sebuah ajakan bagi bangsa Israel untuk berani mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Jadi saat-saat berpuasa adalah saat-saat bagi mereka untuk kembali kepada Tuhan, mengarahkan hati mereka kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berani mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam perjanjian baru, rupanya pengertian puasa atau ulah-ulah keagamaan yang lain sudah mulai kabur karena ada banyak orang munafik. Dikatakan Yesus di dalam Injil, mereka adalah orang-orang munafik. Dalam Injil berbahasa Yunani, munafik itu disebut hipokrites, artinya adalah pemain drama. Jadi biasanya pemain drama kalau zaman dahulu itu mereka untuk memerankan orang sedih, mereka akan memakai topeng orang sedih. Mungkin pemainnya di belakang ketawa-ketawa, ya kan? Tetapi ketika dia memakai topeng orang sedih, dia lalu memerankan sebagai orang sedih. Artinya inilah yang disebut orang munafik atau hipokrites, yakni apa yang ada di luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Mereka melakukan ulah-ulah keagamaan, ulah-ulah kesalehan, bukan untuk mengarahkan hati mereka kepada Tuhan, tetapi untuk pamer, untuk ditunjuk-tunjukkan kepada sesamanya supaya viral dan sebagainya. Para saudara yang terkasih, sekarang apa yang dapat kita renungkan lewat sabda Allah yang kita dengar bersama pada hari ini? Hari ini gereja memasuki atau memulai masa Prapaskah dengan merayakan hari Rabu Abu. Kita sebenarnya memasuki masa Prapaskah, di gereja Katolik biasa juga disebut sebagai retret agung. Maka tiga hal ini disampaikan di dalam Injil. Kita diajak untuk bersedekah atau berderma, artinya kita berani mengarahkan hati kita bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk sesama kita yang menderita. Hal yang kedua, kita diajak untuk lebih giat berdoa. Bukan berarti hanya karena masa Prapaskah lalu kita berdoa, lalu selesai itu kita tidak berdoa, tidak seperti itu. Kita diajak untuk lebih semangat lagi di dalam melaksanakan doa-doa. Dan yang hal ketiga, kita diajak untuk berpuasa. Jadi kita sekarang memasuki masa puasa. Ada istilah puasa, dalam hukum gereja Katolik itu ada istilah puasa, juga ada istilah berpantang. Jadi kalau Rabu Abu dan nanti Jumat Agung, kita melaksanakan dua hal itu, berpantang dan berpuasa. Lalu kemudian tentu ada aturan-aturan yang dapat kita baca dari hukum-hukum gereja, peraturan puasa, peraturan pantang yang dapat kita simak, dapat kita pahami lewat ajaran-ajaran gereja. Satu hal yang perlu kita tekankan di sini, segalanya itu bertujuan untuk mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Maka semoga lewat sabda Allah yang kita dengar bersama pada hari ini, kita semakin memahami makna dari masa puasa, masa tobat. Kita diajak untuk semakin mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka berkat Tuhan
yang akan kita rasakan, semakin kuat kita rasakan di dalam hati kita, sehingga kasih Tuhan yang akan kita rayakan pada saat Paskah nanti sungguh-sungguh dapat kita rayakan dengan sukacita, tanda hati kita yang terarah kepada Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah kepada kita yang berani mengarahkan hati kita, hidup kita kepada-Nya. Amin. Bertobatlah dan percaya kepada Tuhan. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. 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 Bertobatlah dan percayalah pada bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bertobatlah dan percayalah pada 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 bertobatlah dan percayalah pada
tubuh Kristus, 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 berkat Kristus, berkat Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus.